10 ayat Al-Quran mengenai mata pelajaran akhlak. Yang pertama, surat An-Najm ayat 32 mengenai perintah untuk tidak menganggap diri itu suci dan menjauhi perbuatan dosa besar dan juga perbuatan keji. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha illal lamama inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqa. Artinya yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji kecuali melakukan dosa-dosa yang kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak Dia menjadikanmu dari tanah, lalu sejak kamu masih berupa janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu itu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Yang kedua, surat Al-Hujurat ayat 12 tentang menjauhi prasangka, karena itu dosa dan larangan mencemooh orang lain dan berkata yang menyakitkan hati orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Adakah di antara kamu yang mau memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha penerima tobat lagi maha penyayang. Surat yang ketiga, surat Al-Duha ayat 9 sampai dengan 10, perintah kepada kita untuk tidak berlaku sewenang-wenang terhadap anak yang yatim dan tidak boleh menghardik orang miskin. Perintah juga agar kita berbuat baik kepada mereka berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal yatima fala taqharu wa ammas sa'ila fala tanharu. Artinya, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Surat yang keempat, surat Asy-Syura ayat 37 mengenai agar kita segera memaafkan kesalahan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Artinya, dan juga bagi orang-orang yang menjauhi perbuatan dosa besar dan perbuatan keji, apabila mereka marah, mereka segera memberi maaf. Surat yang kelima, surat An-Nur ayat 27 mengenai adab ketika bertamu, yaitu hendaknya meminta izin terlebih dahulu dan juga memberi salam kepada penghuni rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu
hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Yang keenam, surat An-Nur ayat 28 mengenai adab ketika bertamu juga. Ketika sudah 3 kali memberi salam tapi tidak dijawab, maka itu kemungkinan tidak ada penghuninya dan kita diminta untuk segera pulang. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ Wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk ke dalamnya sebelum kamu mendapatkan izin, dan jika dikatakan kepadamu kembali sajalah, maka hendaknya kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat yang ketujuh, surat An-Nisa ayat 58 tentang menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan larangan bersikap khianat. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idhukum bih. Innallaha kana sami'an basyira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat yang ke-8, surat Al-Furqan ayat 67. Perintah apabila kita membelanjakan harta tidak boleh bersikap boros, dan perintah agar hidup sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Surat yang ke-9, surat Al-Isra ayat 26-27. Perintah agar bisa mempergunakan harta dengan baik, tidak boleh boros. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat dan juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.
Yang ke-10 Surat Al-Isra ayat 23 mengenai perintah untuk berbuat baik kepada ayah dan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan perkataan kepada keduanya, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. 5 hadis terkait mata pelajaran akhlak. Yang pertama, hadis riwayat muttafaqun alaihi. An Anasin radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man habba ayyabsuta lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu, muttafaqun alaihi. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menjalin tali silaturahim. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Yang kedua, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Hamzata Anas ibni Malikin radhiyallahu anhu khatimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawal Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang ketiga, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam saja. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang keempat, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taqdab faradatan miraran wa qala la taqdab. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berilah aku nasihat. Beliau menjawab, jangan marah. Dia mengulangi beberapa kali dan beliau menjawab, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang kelima, an Abi Mas'udin Uqbah bin Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adarakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Artinya,
dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya sebagian ajaran yang masih dikenal oleh umat manusia dari perkataan para nabi terdahulu adalah, jika kamu tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari.